Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali kita masih punya kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan hari ini. Dan kita juga masih punya kesempatan untuk bersama-sama belajar firman Tuhan. Saudara, sebelum kita membuka firman Tuhan, membaca dan merenungkannya bersama-sama, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kalau hari ini kami masih punya kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan masih memanggil kami untuk beribadah kepadamu. Dan kami bersyukur kalau kami juga masih punya kesempatan di dalam ibadah ini untuk belajar firman Tuhan bersama-sama. Karena itu Tuhan, kami berdoa memohon pimpinan Tuhan. Ketika kami membuka, membaca, dan merenungkan firman-Mu bersama-sama, biarlah Engkau bekerja di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kepada kami pribadi, lepas pribadi, Engkau berkati kami lewat firman-Mu. Kami serahkan hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan, Tuhan urapi, Tuhan pakai untuk menyampaikan firman-Mu dengan jelas di dalam segala kesederhanaannya. Kami juga berdoa menyerahkan seluruh jemaat-Mu, Tuhan tolong supaya jemaat-Mu boleh membuka hati untuk belajar firman Tuhan bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu perenungan firman-Mu ke depan ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini saya diberikan tema oleh hamba Tuhan dan majelis di sini, yaitu karunia harus dikembangkan, yang terambil dari Efesus 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-12. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berbicara tentang surat Efesus, maka kita tahu bahwa di surat Efesus ada dua ayat yang begitu terkenal, yang biasanya kita memahami ayat itu, saudara. Yaitu di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Dikatakan sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Sudah ketika kita membaca ayat ini dengan jelas, ayat ini berbicara tentang bagaimana Tuhan memberikan anugerah keselamatan kepada setiap kita. Dan anugerah itu diberikan bukan karena kebaikan kita, tetapi sungguh-sungguh hanya karena anugerah Tuhan semata. Saudara. Dan waktu kita membaca ayat ini, maka secara tidak langsung ayat ini berkaitan langsung dengan kehidupan pribadi kita sebagai seseorang yang dipilih oleh Tuhan, seseorang yang diselamatkan oleh Tuhan. Sehingga seringkali ayat ini tuh saudara kita pahami sebagai ayat yang mendorong kita untuk dapat bertumbuh di dalam Tuhan secara pribadi. Tetapi saudara, kalau kita membaca lebih lanjut dari kitab Efesus ini, maka kita akan melihat bahwa sebenarnya keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita itu bukan hanya bicara tentang urusan pribadi kita, saudara. Kenapa? Karena kalau kita membaca lebih lanjut di Efesus pasal yang kedua ayat yang 10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Itu yang disampaikan, artinya sudah ketika kita sudah diselamatkan, maka bukan hanya kita secara pribadi yang harus bertumbuh, tetapi kita yang diselamatkan ini dipersiapkan oleh Allah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Artinya keselamatan itu bukan hanya berdampak pada diri kita, tetapi berdampak juga untuk kita bisa mengerjakan yang baik untuk Allah. Dan lebih lanjut saudara, kalau kita membaca di Efesus pasal yang kedua, ayat yang Efesus pasal yang kedua, kita membaca berikutnya ada di ayat yang ke-19. Di sana dikatakan, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah. Saudara, di sini kembali lagi kita melihat bagaimana saudara, orang yang sudah diselamatkan itu bukan hanya bicara tentang urusannya pribadi, tetapi ini juga bicara tentang bagaimana orang yang sudah diselamatkan itu ada di dalam satu komunitas warga orang-orang kudus, menjadi anggota dari keluarga Allah. Dan bukan hanya itu saja, saudara, kalau kita membaca bagian lain dari surat-surat Rasul Paulus, juga menyebutkan di Titus misalnya, pasal yang kedua, ayat yang ke-14 dikatakan, Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Sekali lagi sudah di ayat ini Paulus ingin menyatakan kepada kita bahwa anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita itu bukan hanya masalah pribadi kita yang diselamatkan, tetapi lebih dari itu juga membawa kita masuk ke dalam satu komunitas umat Tuhan. Sudah demikian pula di Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-15 dikatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Saudara, kita melihat di sini bagaimana seorang yang sudah ditebus oleh Tuhan
juga kita dijadikan satu menjadi satu tubuh Kristus. Artinya keselamatan itu bukan hanya menjadi bagian untuk membuat kita menjadi milik Allah, tetapi juga menjadikan kita itu menjadi bagian dari tubuh Kristus. Oleh karena itu, saudara, dari sini kita bisa memahami bahwa firman Tuhan secara utuh menjelaskan bahwa kita dipanggil, dipilih, diberi anugerah, diselamatkan bukan hanya secara pribadi, tetapi juga untuk menjadi komunitas umat Allah. Suatu umat yang baru, satu umat yang berbeda dengan umat yang berdosa. Satu umat yang harus hidup dengan nilai-nilai Allah. Satu umat yang harus melayani. Satu umat yang harus melayani satu dengan yang lain. Satu umat yang harus melayani Tuhan dan sesamanya. Umat yang harus hidup di dalam kebenaran dan kasih. Umat yang menyatakan kemuliaan Allah dan kemuliaan Yesus Kristus yang menebus kita. Nah, saudara, oleh karena itu ketika kita memahami ini, maka saudara, berdasarkan pemahaman ini, maka kita perlu memahami juga ketika kita ini dipanggil oleh Allah, diselamatkan secara pribadi, kita juga dipanggil untuk masuk dalam komunitas tubuh Kristus yang memuliakan Kristus. Berarti kita ada dalam satu proses bertumbuh dan hidup bersama dengan umat-umat Tuhan yang lain. Terkait dengan kondisi hidup bersama ini, saudara, maka ini adalah satu proses yang kita harus menjalaninya bersama dengan Tuhan. Dan pada pagi hari ini kita akan melihat bersama-sama apa yang Kristus kerjakan di dalam proses kehidupan bersama ini, sehingga kita bisa menjadi satu bagian umat Allah yang memuliakan Allah. Bukan hanya kita secara pribadi, tetapi kita bersama-sama seluruh umat yang lain bisa memuliakan Allah. Mari kita melihat apa yang Kristus lakukan untuk kita dan bagaimana seharusnya kita ada dalam proses ini. Dan inilah, saudara, yang dikatakan di dalam Efesus pasal yang keempat ayat 7 sampai ayat yang ke-11 yang akan kita pelajari bersama-sama. Mari kita membaca bagian ini bersama-sama, saudara. Saya akan bacakan untuk saudara dan saudara akan menyimak pembacaan bagian ini. Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-16. Dikatakan demikian. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya, kata Nats, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia Kristus yang adalah kepala, dan daripadanya lah satu tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Saudara, ayat ini dimulai dengan kata tetapi kepada kita masing-masing. Saudara, apa artinya kata tetapi? Saudara? Kata tetapi di ayat yang ke-7 ini merupakan satu kontras dengan ayat yang sebelumnya, yaitu ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saudara. Di ayat 1 dan sampai ayat yang ke-6, kalau kita membaca, maka Rasul Paulus sedang berbicara kepada jemaat Efesus bahwa jemaat Efesus adalah jemaat yang ditebus oleh Allah, dan kemudian mereka jemaat yang menjadi satu tubuh, satu roh, dan mereka ada di dalam satu iman, satu pengharapan, dan mereka adalah satu kesatuan jemaat. Nah, itulah yang dijelaskan di ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kemudian ketika masuk ayat yang ke-7 dikatakan tetapi, artinya ada kontras dengan tentang persatuan jemaat ini kepada sesuatu yang baru. Apa yang menjadi kontras? Yaitu dikatakan kepada masing-masing
telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Jadi saudara, walaupun di ayat 1 sampai ke 6 dikatakan jemaat itu adalah satu, tetapi kemudian di ayat yang ke-7 dikontraskan bahwa jemaat yang satu itu mereka tidak memiliki satu keseragaman, tetapi mereka jemaat yang satu itu mereka memiliki keragaman. Keragaman dalam hal apa? Yaitu keragaman di dalam pemberian-pemberian, di dalam anugerah karunia yang Tuhan berikan kepada mereka. Saudara, ini sesuatu yang begitu jelas dikatakan di sini bahwa jemaat yang disatukan di dalam Kristus itu mereka diberi karunia yang berbeda-beda. Oleh karena itu, saudara, ketika kita membaca bagian ini, maka satu pelajaran yang dapat kita ambil yaitu Kristus itu memberikan kepada setiap kita karunia yang berbeda-beda menurut ukuran Kristus. Saudara, tadi saya katakan bahwa kita ini diselamatkan bukan hanya secara pribadi, tapi kita juga diselamatkan untuk masuk dalam komunitas umat Allah yang kemudian kita berproses di dalamnya. Dan ketika kita berproses inilah Kristus mengerjakan bagi kita, yaitu apa? Memberikan kepada kita itu karunia yang berbeda-beda menurut ukuran Kristus. Karunia yang berbeda-beda sesuai dengan apa yang Kristus mau berikan kepada kita, saudara. Oleh karena itu hal ini berarti bahwa tidak satu pun dari setiap orang yang telah diselamatkan itu tidak mendapat karunia dari Allah. Tidak mendapat karunia apapun. Setiap kita pasti setidaknya mendapatkan satu karunia. Dan masing-masing kita memiliki karunia yang berbeda satu dengan yang lainnya. Sesuai dengan anugerah yang Kristus berikan itu. Nah, ini satu hal yang menarik di dalam kehidupan bersama kita sebagai orang percaya. Kristus ingin kita menjadi umat yang memuliakan Allah dan Dia memperlengkapi kita, memberi kita dengan karunia yang berbeda satu dengan yang lain. Dan karunia itu sudah diberikan sebagai anugerah kepada kita. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita ini memang punya kemampuan tertentu sehingga Allah memberikan karunia itu. Tidak, tapi karunia itu diberikan kepada kita sebagai anugerah. Kita tidak membayar apapun untuk karunia itu karena Kristus memberikan karunia itu kepada kita. Dan ayat-ayat berikutnya, ayat 8, 9, dan 10 di sana menjelaskan bahwa Kristus itu memberikan karunia karena Dia adalah Allah yang sudah menang. Allah yang sudah mengalahkan maut, mengalahkan musuh-musuhnya. Dan Dia memberikan kepada kita karunia itu dengan kuasanya Dia. Supaya apa? Supaya kita ini bisa menjadi orang-orang yang berproses membentuk satu umat yang memuliakan Dia. Membentuk satu umat yang bisa menyatakan kehadiran Allah di muka bumi ini, saudara. Kemudian ayat yang ke-11 dikatakan, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Ayat yang ke-12, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Saudara, di dalam gerejanya, Kristus ini juga bukan hanya memberikan karunia kepada pribadi, lepas pribadi, tetapi di dalam gerejanya Kristus juga memberikan orang-orang dengan jabatan dan tugas khusus. Untuk apa? Untuk di sini dikatakan memperlengkapi orang-orang kudus, memperlengkapi jemaat Tuhan. Agar apa? Agar semua jemaat dapat melakukan pekerjaan pelayanan dan membangun tubuh Kristus. Jemaat yang tadi diberi karunia oleh Tuhan, mereka perlu dilengkapi untuk dapat mengerjakan pekerjaan pelayanan untuk membangun tubuh Kristus. Saudara, bagian ini bukan sedang mengajarkan kepada kita bahwa di dalam gereja itu ada dua kasta. Ya, ada yang lebih tinggi yaitu para rohaniwan, para penatua atau pengurus gitu ya, atau pemimpin, dan ada yang lebih rendah yaitu jemaat awam. Saudara, bagian ini tidak sedang mengajarkan hal tersebut. Ya, bagian ini sedang mengajarkan kepada kita bahwa ada jabatan-jabatan yang ditunjuk oleh Tuhan sebagai satu pembagian tugas di dalam gereja. Seperti halnya sudah fungsi-fungsi di dalam tubuh kita yang berbeda antara anggota tubuh yang satu dengan anggota tubuh yang lain. Sudah itulah yang Tuhan berikan. Ada orang-orang yang Tuhan berikan tugas khusus. Untuk apa? Untuk membentuk jemaat berproses di dalam kebersamaan komunitas Kristus untuk memuliakan Kristus. Saudara, bagian ini juga tidak sedang mengajarkan bahwa hanya orang-orang dengan jabatan atau tugas tertentu ini yang harus belajar firman Tuhan dan mengerti kehendak Tuhan dengan baik. Tidak mengajarkan demikian, saudara. Tapi ayat ini dengan jelas di ayat yang ke-12 dikatakan
untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Saudara, hal ini berarti bahwa di dalam kehidupan bersama umat Allah, semua umat harus terlibat di dalam pelayanan. Harus terlibat untuk menggunakan pemberian karunia yang Tuhan berikan di dalam hidup mereka untuk melayani Kristus. Sudah ada orang-orang yang diberi karunia, diberi tugas untuk melayani sekaligus untuk sudah memperlengkapi orang lain. Anda orang-orang diberi karunia untuk melayani, tetapi sudah perlu diperlengkapi. Jadi kalau kita melihat ini ada dua orang, yaitu orang yang pertama dipanggil, diberi karunia, kemudian diberi tugas untuk memperlengkapi. Tetapi ada lagi jemaat Tuhan yang diberi karunia, tetapi harus diperlengkapi. Sudah, saya percaya orang yang harus memperlengkapi ini, dulunya pun mereka tidak diperlengkapi dan mereka diperlengkapi dulu, baru mereka bisa memperlengkapi orang lain. Sudah. Apa yang dimaksud dengan memperlengkapi di sini? Sudah, memperlengkapi berarti mengajarkan kebenaran, memberikan kesempatan dan melatih jemaat untuk dapat melayani dan menggunakan karunia-Nya masing-masing. Nah, ini sudah yang kita bisa pelajari. Hal yang kedua, yaitu dikatakan bahwa Kristus itu memberikan untuk setiap Kristus itu memberikan kepada kita orang-orang, memberikan orang-orang yang diberi karunia tertentu untuk memperlengkapi jemaat agar dapat melayani dalam pembangunan tubuh Kristus. Saudara, para hamba-hamba Tuhan dan penatua, pengurus, pemimpin bukan hanya ditugaskan untuk melayani, tetapi Kristus memberikan mereka kepada gereja juga untuk memperlengkapi, mempersiapkan jemaat yang lain yang juga menerima karunia supaya mereka dapat melayani. Oleh karena itu sudah tidak semua pekerjaan itu dalam pelayanan di gereja harus dikerjakan oleh hamba Tuhan. Tidak harus dikerjakan hanya oleh penatua majelis, tidak hanya harus dikerjakan oleh pengurus atau pemimpin, tetapi setiap pekerjaan itu harus dikerjakan bersama-sama. Dan para penatua tidak bisa mengerjakan semuanya, hamba Tuhan tidak bisa mengerjakan semuanya. Mereka harus berbagi, dan untuk berbagi itu mereka punya tugas, salah satunya untuk memperlengkapi orang-orang kudus yang lain. Sudah, Kristus telah memberikan setiap kita karunia untuk dapat melayani dalam tubuh Kristus, dan juga telah memberikan kepada kita orang-orang yang dipersiapkan untuk memperlengkapi kita, memperlengkapi jemaat Tuhan. Sudah, hal ini tentunya dengan harapan bahwa setiap kita itu dapat berperan secara maksimal. Setiap kita itu dapat berfungsi di dalam tubuh Kristus agar Tuhan dipermuliakan. Setiap kita itu ikut berproses sehingga kemudian kita dapat menggunakan setiap talenta yang Tuhan berikan kepada kita itu dengan sebaik-baiknya, sehingga ketika talenta itu digunakan, maka komunitas itu akan memuliakan Kristus. Komunitas itu akan menjadi satu komunitas yang menunjukkan kehadiran Allah. So, oleh karena itu, kita perlu juga melihat dari ayat-ayat ini ada hal ketiga yang perlu kita pelajari, yaitu meresponi. Kalau tadi Kristus memberikan karunia kepada masing-masing kita, kemudian Kristus juga memberikan karunia berupa orang-orang yang sudah dipilih secara khusus, yang sudah diperlengkapi oleh Kristus untuk memperlengkapi jemaat. Itu diberikan kepada kita seluruh jemaat. Tapi kemudian yang ketiga, semuanya itu tidak akan berguna kalau jemaat ini tidak meresponi. Kalau jemaat ini sudah tidak menanggapi apa yang Kristus sudah berikan. Sudah, kita harus memberi diri, diperlengkapi agar dapat menggunakan karunia dengan maksimal untuk pelayanan di dalam tubuh Kristus. Di Efesus pasal yang keempat ini, ayat ke-13 tadi kita baca dikatakan, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Di dalam kasih kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Saudara, hal ini menunjukkan bahwa kita mendapatkan satu kesempatan untuk meresponi karunia Tuhan itu, yaitu dengan apa? Memberi diri kita diperlengkapi. Memberi diri kita diperlengkapi agar dapat digunakan secara maksimal dalam pelayanan tubuh Kristus.
kita dapat menggunakan karunia kita secara maksimal untuk menunjukkan satu komunitas baru, komunitas yang memuliakan Kristus, komunitas yang menunjukkan kehadiran Kristus di muka bumi ini. Nah, saudara, kita akan lihat diperlengkapi itu untuk apa? Diperlengkapi supaya apa, saudara? Ya, ayat ini menunjukkan yang pertama bahwa dikatakan kita itu diperlengkapi supaya kita semua mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Pengetahuan yang benar tentang Kristus sendiri. Saudara, ini bicara tentang bahwa setiap kita perlu membuka diri. Kita yang sudah diberi karunia itu membuka diri untuk diperlengkapi sehingga kita memiliki pemahaman iman yang benar. Saudara, kita diperlengkapi agar kita memiliki pemahaman iman yang benar. Saudara, karena pemahaman iman ini begitu penting di dalam kehidupan bersama kita. Ketika kita percaya kepada Kristus, Tuhan memberikan anugerah keselamatan, maka hidup kita tidak berhenti di sana. Kita harus bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus. Kita perlu mengenal pengajaran-pengajaran pokok Alkitab tentang iman kita. Kita perlu mengerti doktrin-doktrin Alkitabiah. Saudara, dengan pengetahuan-pengetahuan ini maka kita dapat melakukan, mengerjakan karunia kita itu dengan baik. Tetapi saudara, tanpa pengetahuan ini maka kita akan menjadi orang yang mudah diombang-ambingkan, bahkan disesatkan. Bahkan ketika kita tidak bertumbuh dalam pemahaman iman yang benar, karunia yang kita miliki itu pun menjadi sesuatu yang tidak maksimal, atau sebaliknya bahkan bisa menjadi batu sandungan. Karena kita tidak mengerti bagaimana seharusnya kita menggunakan karunia itu di dalam koridor pemahaman iman yang benar. Saudara, ini menjadi sesuatu yang perlu untuk kita kerjakan. Kita menerima karunia, tapi ketika kita mau menggunakan karunia itu, maka kita perlu diperlengkapi. Dan kita perlu membuka diri kita untuk diperlengkapi, untuk bisa memiliki pemahaman iman yang benar. Saudara, kalau kita tidak memiliki pemahaman iman yang benar, maka ketika kita memiliki karunia, karunia itu bisa membuat kita sombong. Karunia itu bisa membuat kita justru melakukan hal-hal lain yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sebagai contoh, saudara, kalau kita diberi karunia untuk memuji Tuhan, suara kita bagus, suara kita sungguh-sungguh indah di hadapan Tuhan untuk memuji Tuhan. Tapi saudara, kalau kita tidak punya pemahaman iman yang benar, maka saudara, kita tidak bisa menggunakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Tetapi sebaliknya kita bisa menggunakan karunia itu untuk menghakimi orang lain yang mungkin tidak punya karunia yang sama dengan kita. Atau mungkin sebaliknya, saudara, kalau Tuhan memberikan karunia, kita adalah karunia memberi. Sehingga Tuhan memberikan kepada kita kecukupan dengan banyak materi. Tapi kalau kita tidak punya pemahaman yang benar tentang kebenaran firman Tuhan, maka kita tidak akan menggunakan karunia itu dengan maksimal. Tapi sebaliknya kita akan menggunakan itu hanya untuk kepuasan daging kita. Lalu oleh karena itu, saudara, setiap kita perlu memiliki pemahaman iman yang benar di dalam kita mengerjakan karunia yang Tuhan berikan kepada kita, saudara. Saudara, berikutnya apa yang perlu kita tahu juga di sini? Kita diperlengkapi untuk apa? Kita diperlengkapi untuk kita bisa bertumbuh menuju kedewasaan rohani yang mencerminkan Kristus. Yang mencerminkan Kristus dalam kebenaran dan kasih. Yaitu, saudara, hal ini berarti bahwa kita ini menjadi umat yang bisa berperan benar di dalam tubuh Kristus. Kita bisa menggunakan karunia yang Tuhan berikan itu secara maksimal sehingga keberadaan kita yang bertumbuh di dalam kerohanian kita ini bisa, saudara, betul-betul memberikan peran yang tepat di dalam kehidupan tubuh Kristus, di dalam kehidupan kita bergereja. Saudara, oleh karena itu kita perlu untuk betul-betul bertumbuh di dalam kehidupan kerohanian kita. Makin dekat Tuhan, makin mengasihi Tuhan, sehingga kita makin mengerti bagaimana seharusnya kita menggunakan karunia kita. Tapi saudara, sebelum kita mengerti bagaimana kita menggunakan karunia kita, maka kita perlu tahu sebenarnya kita punya karunia apa di dalam kehidupan kita. Kristus memberikan karunia itu, dan Kristus memberikan orang-orang untuk memperlengkapi kita. Dan ketika kita diperlengkapi dengan pemahaman iman yang benar. Dan yang kedua, kita juga diperlengkapi supaya kita bisa bertumbuh. Dan untuk bisa bertumbuh itu, saudara, kita perlu mengerjakan karunia kita. Dan untuk mengerjakan karunia kita, kita perlu tahu kita punya karunia apa. Saudara, bagaimana kita bisa mengenali karunia kita? Saudara, ini yang saya sarankan untuk kita lakukan. Kita dipanggil menjadi umat Allah, diberi karunia. Kita perlu tahu karunia itu. Bagaimana kita tahu? Saudara, yang pertama kita perlu terus mendoakan. Meminta kepada Tuhan untuk Tuhan mengungkapkan kepada kita. Karunia kita itu apa? Kita perlu berdoa kepada Tuhan, meminta Tuhan menyatakan kepada kita.
yang kedua, saudara, kita tidak hanya berdoa, tapi kita juga belajar firman Tuhan, membiasakan diri dengan bagian-bagian firman Tuhan yang berkaitan dengan karunia rohani. Saudara, kita bisa membaca itu di Roma pasal yang ke-12, kita bisa membaca itu di 1 Korintus 12 dan 14. Kita bisa membaca itu juga di Efesus 4 ini tentang karunia-karunia yang diberikan untuk memberitakan Injil, untuk menggembalakan dan mengajar, dan juga di 1 Petrus pasal yang keempat, saudara. Kita perlu untuk membiasakan diri membaca, mempelajari supaya kita bisa mengerti ada karunia apa saja, dan di sana kita kemudian bisa berkontemplasi, merenungkan satu kegembiraan, keinginan dan kecenderungan kita yang paling mendasar itu apa, dan apakah itu ada di dalam karunia-karunia itu. Dan mungkin itulah karunia yang Tuhan berikan bagi kita. Satu passion dan kemampuan yang kita miliki, dan itulah mungkin karunia kita. Kita perlu mengambil waktu berkontemplasi. Kemudian saudara, apa lagi yang bisa membuat kita mengenali karunia kita? Yaitu dengan kita mencari peneguhan. Minta pendapat dari rekan-rekan Kristen kita, rekan-rekan yang dapat dipercaya tentang apa yang sebenarnya kita miliki, tentang apa yang Allah berikan di dalam kehidupan kita, apa yang sungguh-sungguh dapat kita berikan dari apa yang kita miliki. Nah, kalau orang-orang itu meneguhkan kita, misalnya orang berkata, oh iya, kamu suaranya bagus, kamu bisa menyanyi, itulah mungkin karunia kita, karena itu ada peneguhan. Mungkin ada orang yang berkata, wah, saya kalau mendengarkan kamu mengajar, itu begitu jelas, begitu detail, begitu baik, saya tertarik untuk belajar ketika kamu mengajar. So, mungkin disitulah kita punya karunia mengajar. Dan masih banyak lagi karunia-karunia yang lain yang mungkin ada dalam diri kita, dan kita perlu orang lain untuk meneguhkan itu. Kita perlu meminta pendapat dari rekan-rekan Kristen tentang apa yang kita bisa berikan dari apa yang kita miliki, yaitu karunia kita. Sudah, yang kelima, bagaimana kita tahu, yaitu dengan cara kita mencoba menggunakan karunia-karunia yang kita duga ada di dalam kehidupan kita untuk bekerja dalam pelayanan, yaitu kita memberi diri masuk di dalam pelayanan sesuai dengan apa yang kita pikirkan tentang talenta kita, tentang karunia kita melangkah ke sana. Kemudian sudah kita mengevaluasi apakah benar apa yang kita lakukan itu menjadi berkat buat orang lain. Nah, sudah, inilah salah satu cara kita mengenali karunia-karunia yang ada di dalam diri kita. Sudah, tapi bukan hanya mengenali karunia itu, sudah, kita perlu juga mengembangkan karunia itu. Karena kalau karunia itu tidak dikembangkan, maka karunia itu akan berhenti di dalam diri kita, sehingga di dalam komunitas umat Allah kita menjadi tidak berperan dengan maksimal. Oleh karena itu kita perlu untuk mengembangkan itu. Di ayat yang ke-16 dikatakan, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun, diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Sudah, kita perlu untuk mengembangkan karunia-karunia yang ada di dalam diri kita, sehingga sudah kita bisa mempersembahkan satu pelayanan yang menyenangkan hati Tuhan, dan kita juga bisa bertumbuh di dalam pelayanan itu, saudara. Inilah yang perlu kita lakukan untuk mengembangkan karunia-karunia di dalam diri kita. Nah, bagaimana kita mengembangkan karunia itu di dalam diri kita, saudara? Ada beberapa hal yang kita bisa kerjakan, yaitu, saudara, yang pertama, yaitu terimalah tanggung jawab pelayanan di bidang yang sesuai dengan karunia kita. Ya, terimalah itu. Hendaklah kamu saling melayani, kata Rasul Petrus. Kita perlu untuk berani menerima tanggung jawab. Ketika orang memberikan kepada kita tanggung jawab pelayanan, ketika para pemimpin, ketika hamba Tuhan memberikan tanggung jawab kepada kita, karena hamba Tuhan dan para pemimpin itu seharusnya memperlengkapi, saudara, maka sudah sewajibnya mereka memberikan tanggung jawab itu karena melihat adanya karunia-karunia di dalam diri saudara. Lah, oleh karena itu ketika sudah mendapatkan itu, terimalah tanggung jawab itu. Terima tanggung jawab itu. Kemudian yang kedua, mintalah evaluasi dan dukungan dari teman-teman dan pemimpin yang memberikan saudara tanggung jawab untuk melayani itu, agar kita dapat mengerti hal-hal apa di dalam pelayanan kita, karunia yang Tuhan berikan itu kita bisa kembangkan, kita bisa tingkatkan untuk melayani dengan lebih efektif lagi. Saudara, yang ketiga, luangkan waktu untuk kita mau belajar, baik dari buku maupun dari rekan-rekan yang lebih berpengalaman di bidang karunia yang sama dengan kita. Nah, saudara, kita bisa mengembangkan karunia kita kalau kita terbuka untuk belajar. Saudara, seorang hamba Tuhan muda
pada waktu dia masuk ke sekolah teologi, mungkin dia hanya punya sedikit karunia untuk berkhotbah. Tetapi saudara, ketika dia masuk di dalam pelayanan, maka mau tidak mau dia harus mengembangkan karunia berkhotbah itu. Dan supaya bisa berkembang karunia berkhotbah itu, maka dia harus meluangkan waktu untuk belajar. Belajar dari buku, belajar dari rekan-rekan yang lain, belajar dari senior-seniornya, bagaimana dia mengembangkan karunia-Nya untuk berkhotbah. Demikian pula sudah hal-hal yang lain, karunia-karunia yang lain yang Tuhan berikan kepada kita. Kita perlu belajar untuk terus mengembangkannya. Dan makin berkembang karunia itu, maka makin besar kontribusi, makin besar peran yang kita bisa berikan untuk membangun jemaat Kristus. Dan saudara, yang keempat adalah tetaplah fokus untuk mengerjakan kemuliaan Tuhan. Bukan fokus untuk mengembangkan karunia itu supaya kita lebih terkenal, supaya kita bisa lebih dihormati orang. Bukan itu saudara, tapi ketika kita mau mengembangkan karunia kita harus tetap bisa fokus bahwa kita mengembangkan karunia ini adalah supaya Tuhan dipermuliakan. Supaya dengan apa yang kita kerjakan, kita bisa ikut berperan membentuk umat Tuhan yang memuliakan Tuhan. Membentuk umat Tuhan yang bisa menyatakan kehadiran Kristus di tengah-tengah masyarakat. Kehadiran Kristus di dalam gereja kita. Nah, itulah yang seharusnya menjadi kerinduan kita. Kita mengembangkan karunia kita dengan tetap fokus kepada Tuhan. Akhirnya saudara, saya ingin menyimpulkan dari pembacaan kita, perenungan kita hari ini. Yaitu yang pertama, bahwa setiap kita orang yang percaya bukan hanya diselamatkan untuk hidup secara pribadi, melainkan juga kita diselamatkan untuk menjadi satu komunitas ilahi, satu anggota tubuh Kristus, membentuk satu umat yang akan menyatakan Allah, kehadiran Allah dan kemuliaan Allah di muka bumi ini. Oleh karena itu, saudara, untuk bisa menyampaikan semuanya itu, untuk bisa mengerjakan semuanya itu bagi dunia, maka Kristus sudah mengerjakan bagi kita banyak hal. Yaitu yang pertama, Kristus itu bukan hanya mati untuk kita, menebus kita, tapi Kristus juga memberikan kepada kita karunia. Memberikan kepada kita karunia untuk kita bisa berperan di dalam kesatuan komunitas ilahi. Setiap kita harus berperan dalam anggota tubuh Kristus. Dan untuk itu setiap kita diberikan karunia yang khusus itu oleh Kristus. Yang ketiga, saudara, kesimpulannya adalah kita juga harus mau memberi diri kita untuk diperlengkapi secara rohani. Kita perlu memberikan diri kita untuk diperlengkapi secara rohani agar kita dapat menggunakan karunia-karunia kita itu secara maksimal dalam pembangunan tubuh Kristus. Kita membuka diri kita untuk diperlengkapi karena Kristus sudah memberikan karunia, Kristus sudah memberikan orang-orang yang siap memperlengkapi kita. Bagaimana kita membuka diri kita untuk diperlengkapi sehingga karunia yang Tuhan berikan itu dapat berkembang di dalam kehidupan kita. Dan yang keempat, saudara, kita harus berkarya untuk membangun tubuh Kristus dengan menggunakan setiap karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita dengan pemahaman iman yang benar, dengan pemahaman iman yang sungguh-sungguh sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dan dengan pengenalan yang nyata akan Kristus Tuhan kita. Biarlah saudara, kita semua terus berkarya, bukan hanya menikmati keselamatan yang Tuhan berikan, tapi berkarya untuk membangun tubuh Kristus dengan menggunakan setiap karunia yang ada dalam diri kita dan membuka diri kita untuk mengembangkan karunia itu lewat orang-orang yang akan dipakai oleh Tuhan memperlengkapi kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk berkat Tuhan kami boleh merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami supaya sebagai umat-Mu kami menyadari sepenuhnya bahwa Tuhan menyelamatkan kami bukan supaya kami hidup secara pribadi saja, tetapi Tuhan juga menyelamatkan kami untuk kami boleh hidup di dalam komunitas ilahi yang menyatakan kehadiran Kristus dan kemuliaan Kristus di muka bumi ini. Dan Tuhan, untuk kami bisa berperan di dalamnya, kami bersyukur karena Tuhan memberi kami karunia demi karunia. Bahkan Tuhan bukan hanya memberi kami karunia, tapi Tuhan juga memberikan orang-orang di sekitar kami yang Tuhan pakai untuk memperlengkapi kami. Tuhan, tolonglah kami sebagai umat-Mu untuk kami dapat membuka diri kami, memahami karunia-karunia yang Tuhan berikan. Dan Tuhan, kami boleh membuka diri kami untuk diperlengkapi sehingga setiap karunia yang ada dalam hidup kami dapat berkembang makin lama makin baik, sehingga kami boleh mengkontribusikan, mengerjakannya itu Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan di dalam komunitas ilahi di mana Tuhan menempatkan kami. Terima kasih buat berkat-Mu Tuhan. Tolong setiap jemaat Tuhan, khususnya di GKY Balikpapan, Tuhan pakai untuk mereka boleh
mengerjakan karunia-karunia dan mengembangkan karunia-karunia itu dalam hidup mereka, sehingga gereja-Mu dipermuliakan. Kami berdoa untuk seluruh hamba Tuhan, pimpinan di gereja ini, Tuhan juga perlengkapi mereka. Tolong mereka untuk mereka pun juga dapat menggunakan karunia yang Tuhan sudah berikan untuk Tuhan, bukan hanya melayani Tuhan, tapi juga untuk memperlengkapi jemaat Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu Tuhan. Kami serahkan kehidupan jemaat GKI Balikpapan dalam tangan-Mu, dan kami serahkan setiap kami yang sudah mendengar firman-Mu, sudah belajar firman-Mu bersama-sama. Tuhan, tolong kami untuk dapat melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin.